Ya, pakar Islam Al-Azhar, Nabi Muhammad akan menikahi perawan Maria di sorga. Ya, seorang ulama Mesir ini ya, terkemuka berkata di televisi bahwa Nabi Muhammad akan menikah perawan Maria di sorga. Hal ini membuat marah orang Kristen Mesir ya. Laporan berkata, pakar Islam Al-Azhar ini adalah Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan satu video yang menurut saya ini sudah keterlaluan teman-teman sekalian ya. Itu dituliskan juga oleh beberapa artikel ya di Google ya. Silakan dicek saja ya. Nabi Muhammad akan menikahi Bunda Maria di sorga. Bahkan bukan hanya Bunda Maria tetapi juga Maryam saudara Musa atau anaknya Imran. Dan juga dia menikahi istri daripada Firaun teman-teman sekalian ya. Teman-teman, ini buat saya hadis yang benar-benar menghina agama kekristenan ya. Tetapi mungkin orang-orang Islam itu merasa bahwa itu hal biasa saja. Mungkin hal ini tidak pernah diajarkan kepada mereka. Jadi dalam video kali ini teman-teman sekalian ya, kita minta ya, saya secara pribadi berharap ada penjelasan daripada saudara-saudari kita dari Muslim mengenai hadis tersebut ya. Kok bisa sampai Nabi Anda berangan-angan untuk menikahi Bunda Maria atau Bunda Yesus di sorga nanti ya. Teman-teman, kita cek videonya karena hal ini sempat dibahas oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga Bro Pavel 88 ya. Karena beredar teman-teman sekalian bahwa Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim menghina Islam lagi dengan mengatakan bahwasannya Muhammad akan menikah dengan Maria di surga nanti ya. Teman-teman sekalian, dianggap bahwa ini pendapat daripada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ternyata ini bukan, tapi ini sumbernya ada di hadis, bahkan pernah dibahas oleh pakar Islam dari Mesir teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat video yang ada berikut ini. Bukan masalah urusan penistaan agamanya. Kalau ngomong penistaan itu pemimpin agama kamu yang 1400 tahun yang lalu itu yang harus ditangkap. Karena dia berkata bahwa nanti di akhirat dia akan menikah dengan Maria, ibu Yesus. wow, ya. Inilah yang membuat saya penasaran dengan pernyataan ini. Lalu saya melihat ya informasi di Babe yang juga memuat berita yang sama. Katanya begini, Bella Holy Wings, Pendeta Saifuddin Ibrahim malah sebut Nabi Muhammad akan nikahi Maria ibu Yesus. Saya benar-benar shock dan penasaran dengan pernyataan ini sampai saya cari video Saifuddin Ibrahim yang sudah kita nonton tadi kawan-kawan. Akan menikahi Maria di sorga. Saya dapat ya, ini bahkan dari 2017. Klaim Nabi Muhammad akan nikahi ibu Yesus, ilmuwan Mesir ya. Jadi ilmuwan dari Mesir yang mengatakan itu terlebih dahulu ya, picu kemarahan. Saya nggak tahu apa penyebab mereka marah ya. Lalu ya, namanya Salem Abdel Gail, Nabi Muhammad akan nikahi Bunda Maria di surga. Itu judul di Google ya. Muhammad bernafsu menikahi Maria ibunda Yesus. Ini judulnya sangar-sangar ini kawan-kawan ya. Pakar Islam Al-Azhar, Nabi Muhammad akan ya menikahi tentunya ya Maria ibu Yesus ya. Nanti saya akan klik berita itu ya. Muhammad bernafsu menikahi Maria ibunda Yesus. Coba kita lihat berita yang ini saja. Ini sepertinya ini lebih berilmu ya, karena ada Al-Azharnya ini ya. kalau juga berilmu entahlah ya. Ini ya. Jadi supaya jangan dibilang kita nggak ada data ya, kita tunjukkan datanya ini kawan-kawan ya. Oke. Ya. Bahkan yang menyampaikan ini pakar Islam Al-Azhar loh. Jadi ketika kalau Anda marah hanya dengan mendengar kalimat Nabi Muhammad akan menikahi perawan Maria di surga, Anda jangan langsung marah dengan kalimat itu, tapi Anda harus selidiki
Dari mana asal kalimat itu? Jadi asal kalimat ini bukan dari Saifuddin Ibrahim, ya. Tetapi rupanya kalau saya melihat Saifuddin Ibrahim hanya mengutip dari sebuah hadis. Ya. Ini ya pakar Islam Al-Azhar, Nabi Muhammad akan menikahi perawan Maria di sorga. Ya, seorang ulama Mesir ini ya terkemuka berkata di televisi bahwa Nabi Muhammad akan menikah perawan Maria di sorga. Hal ini membuat marah orang Kristen Mesir, ya. Laporan berkata, pakar Islam Al-Azhar ini adalah Dr. Salem Abed Gail yang tadi ya, seorang sarjana Al-Azhar Kairo yang sangat dihormati. Ya berarti kalau UAS lulusan Kairo Mesir, UAS pasti tahu informasi ini bahwa Nabi Muhammad akan menikahi Bunda Maria di sorga, ya. Dan ia bekas direktur umum Menteri Keagamaan Mesir. Oh, ini Menteri Agama lagi ini. Dia berkata pada acara TV bahwa Allah ya dimuliakan, ya dimuliakanlah ada namanya memilih Maria dari antara semua wanita, termasuk Aisyah istri Asia, termasuk Asia istri Firaun, Aisyah dan Khadijah para istri Muhammad, dan Fatimah anak perempuan Muhammad. Ada ayat-ayat di Quran yang menunjukkan di sorga Muhammad akan menikahi perawan Maria, ibu dari Yesua, ya, PBU, juga Aisyah, juga Asia, istri Firaun, dan Kultum, saudara perempuan Musa. Nah, jadi orang-orang yang akan dinikahi oleh Muhammad ya, Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad nabinya orang Islam tentunya ya. Jadi Muhammad akan menikahi perawan Maria yang pertama, ibu dari Yesua. Lalu PBU ini saya nggak paham siapa ya. Juga Asia, istri Firaun akan dinikahi oleh Muhammad di surga. Lalu Kultum, saudara perempuan Musa pun akan dinikahi oleh Muhammad di surga. Jadi sumbernya dari mana? Di hadis ada terdapat cerita yang diriwayatkan oleh Tabarani. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi berita dalilnya ada. Rasulullah bersabda, Allah mengawinkan saya di Firdaus dengan Maryam putri Imran dan dengan istri dari Firaun dan dengan saudara perempuan Musa. Ya. Itu sumbernya dari Ibnu Katsir ya. Kisas Al-Anbiya Kairo Dar Al-Kutub ya 1968 1388 ya 381 seperti dikutip oleh Alia Schleifer pada bukunya Mary the Blessed Virgin of Islam ya. Kelompok pemuda Kristen Mesir telah mengeluarkan pernyataan meminta Galil minta maaf. Menurut laporan, hal serupa juga pernah terjadi di tahun 2010. Juga oleh Muslim Al-Azhar yang dikomentari oleh orang Kristen Mesir bertentangan dengan keyakinan kami dan kitab suci. Itu menghina perawan Maria. Ya. Ref Abdel Masih Basit berkata, iman Kristen bergantung pada keyakinan bahwa jiwa seseorang berubah menjadi roh setelah mati dan tubuhnya menjadi terang. Karenanya hubungan seksual tidak diperlukan. Nah, ini saya temukan tadi ya. Muhammad bernafsu ya menikahi Maria ibunda Yesus. Muhammad bernafsu menikahi Maria ibunda Yesus. Rasulullah bersabda, Allah mengawinkan saya di Firdaus dengan Maryam putri Imran dan dengan istri dari Firaun dan dengan saudara perempuan Musa. Demikian periwayatan Tabarani, Ibnu Katsir, Kisas Al-Anbiya ya P38. Kita semua tahu bahwa Muhammad mengira bahwa Maria ibu Yesus itu adalah anak Imran.
di QS 66 ayat 12. Dan Maria diketahuinya begitu suci sampai-sampai setan pun yang pernah mencoba-coba namun tidak pernah sanggup menyentuh tubuhnya. Bukhari 4:54 nomor 506. Tentu ini sangat menggiurkan Muhammad mendapatkan satu bidadari surgawi yang tanpa celah, yang dilebihkan Allah atas segala wanita di dunia. Jadi luar biasa Maria ini di mata mereka ya, sangat mulia. Baik, teman-teman sekalian, sekian videonya. Bagaimana ya pendapat teman-teman setelah sudah menonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Ya, bagi teman-teman saya Muslim, saya berharap Anda memberikan jawaban yang tepat. Anda memberikan jawaban yang logis. Mengapa Nabi Anda bercita-cita atau berangan-angan untuk menikahi Bunda Maria, ibunda daripada Tuhan Yesus Kristus loh, yang kami imani sebagai Tuhan, gitu ya. Karena memang dia adalah Tuhan, gitu. Kenapa Nabi Anda justru punya keinginan bahwa nanti dia akan menikah dengan Bunda Maria, dengan istri Firaun, kemudian dengan saudara Harun yaitu Maryam, dan juga Musa tentunya, gitu. Dan anaknya Imran. Kalian harus bisa memberikan alasan ini. Ini sebuah penistaan loh. Jadi kalau selama ini kalian mengomong di media sosial bahwa orang Kristen suka menghina, bahkan termasuk ada beberapa juga yang mulutnya itu jahil menurut saya ya, suka memperkatakan channel TV Laskar Kristus suka menghina Islam juga gitu. Padahal kita hanya meluruskan. Coba seperti hal di video tadi teman-teman sekalian. Kita hanya mereaction apa yang sudah dibicarakan oleh orang-orang muslim di luar sana. Tentang tuduhan-tuduhan, bahkan klaim-klaim omong kosong. Menurut saya gila sekali pola pikirnya. Ya, karena di dalam kekristenan kita tidak pernah punya pikiran bahwa ketika nanti kita meninggal, kita masuk surga, lalu kita ada melakukan hubungan intim di sana kepada istri-istri kita, ada seks dalam kerajaan sorga. Itu sama sekali tidak ada. Ini hanya khayalan. Ya, ini mimpi. Ya, ini pekerjaan setan menurut perspektif Kristen. Karena ketika kita mati, ya, tubuh kita ini kembali kepada tanah, maka rohnya kita itulah yang akan dibawa ke surga. Jadi menggunakan tubuh yang tentu saja tubuh kemuliaan ya. Tidak seperti tubuh saat ini teman-teman sekalian. Ya, ini iman Kristen. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman daripada Muslim ini harus memberikan jawaban loh. Ya, ini adalah penistaan terhadap orang Kristen. Kemudian itu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu di framing lagi bahwa dia sedang menghina Islam dengan memperkatakan bahwa Muhammad itu akan menikahi Maria ibu Yesus di sorga. Nah, kalian menuduh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim menistakan agama Islam. Ternyata itu ya ada sumbernya, ada hadisnya teman-teman sekalian. Kita sudah lihat tadi itu ya. Ya, Muhammad bernafsu untuk menikahi Bunda Maria di sorga ya. Ini di Google teman-teman sekalian ya. Ya, kita sudah lihat tadi itu ada beberapa di sini Muhammad ya akan menikahi Maria di sorga nanti. Begitu banyak sekali judul-judulnya di Google teman-teman. Kalian coba cek gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang penistaan agama, itu Islam sudah terlebih dahulu menista agama Kristen. Ya, bahkan termasuk Nabi Anda telah menghina kekristenan. Karena sebelum Muhammad ada, itu orang Kristen percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di salib. Tiba-tiba Nabi Anda datang di abad ke-7 dan Islam datang. Islam semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan terus menghujat kekristenan dan berkata bukan Yesus yang disalib tetapi Yudas. Ada juga berkata muridnya, salah satu muridnya. Ada juga yang berkata kaum Hawariun. Ada juga yang berkata bahwa orang yang diserupakanlah yang disalibkan. Ini fitnah-fitnah keji yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen. Jadi teman-teman sekalian, bicara penistaan agama ini dia dari pihak Muslim sendiri ya. Jadi stop untuk memframing orang Kristen yang sering menghina kalian. Kita hanya menjawab, kita hanya menggunakan hak jawab kita untuk meluruskan klaim-klaim omong kosong daripada polemik-polemik Islam. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ya, saya tunggu, saya akan baca komentar-komentar teman-teman semua. Silahkan catat di kolom komentar. Terima kasih, saya Arif Gule, undur diri sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.